Baik, kita mulai dari slide pertama ini. Jadi di slide pertama, kawan-kawan bisa lihat ini ada gambar struktur kristal. Ini nama strukturnya adalah HCP. Ini adalah kristal tunggal, sedangkan ini adalah grain. Ya, jadi ini penampakan di bawah, jika kita lihat di bawah mikroskop elektron, bisa kita lihat grain. Baik, hari ini yang akan kita bahas adalah struktur kristal logam. Di struktur kristal logam ini, pertama yang akan kita bahas adalah material dan packing. Jadi, utamanya material itu digolongkan ada dua. Ada kristalin, ada non-kristalin. Non-kristalin nanti selebihnya akan kita sebut sebagai amorf. Nah, untuk material kristalin, bisa kita lihat nih ciri-cirinya. Jadi, susunan atomnya, dia tersusun secara periodik. Jadi, kita bisa lihat gambar struktur kristalin daripada silika. Ini ada oksigen yang berwarna merah, dan ada silikon yang berwarna merah, ada oksigen yang berwarna biru. Jadi ikatannya ini berulang secara periodik, panjang sekali. Nah, jadi nanti kalau periodisasinya ini tidak ada gangguan, sama semua, ini disebut nanti monokristalin. Kita akan lihat setelah ini. Kalau dia ada gangguan, dia ukurannya periodik tapi ada gangguan, nanti dia akan membentuk polikristalin. Nah, jadi ciri-ciri utamanya, jadi dia periodik secara 3 dimensi, sama terus-terusan sama. Yang kedua, biasanya kristalin itu terdapat pada metal. Metal itu hampir logam yang akan kita bahas ini, umumnya dia adalah kristalin. Habis itu banyak keramik juga kristalin, dan beberapa polimer ada kristalin. Tapi umumnya polimer itu adalah semi kristalin. Jadi dia ada amorf, ada kristalnya. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar nanokristal SiO2. Nanokristalin, non-kristalin ya, maaf, non-kristalin. Jadi dia bukan kristal, sama-sama SiO2, tapi kalau kita lihat dia tidak ada pengulangan di sini. Jadi bentuk susunan kristalnya ini tidak sama. Nah, ini disebut sebagai non-kristalin atau lebih sering disebut sebagai amorf. Nah, ciri-cirinya adalah pertama, jadi atomnya itu tidak mempunyai susunan yang periodik. Yang kedua, dia biasanya terjadi pada struktur-struktur yang kompleks dan akibat adanya pemanasan yang cepat. Baik, ini disebut kristal, ya, non-kristalin. Nah, untuk struktur kristal, kita akan lihat nanti dia punya konstanta isi. Nah, ini jadi satu ukuran terkecil daripada kristalin itu disebut sebagai kisi. Nah, kisinya ini dia terdapat ada 7 sistem kristal dan 14 kisi kristal. Jadi ada 7 sistem, ada 14 kisi. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada sumbu X, 3 dimensi, Y sama Z. X itu kita lambangkan sebagai A, konstanta kisinya. A, habis itu Y itu B, nanti kita nih lihat garis ini, B, habis itu yang ke atas itu adalah C. A, B, C. Kita bisa memperhatikan itu, ya. A, B, C. Jadi dari sini, ya, dari sini kita bisa perhatikan ya, bahwasanya nanti kita bisa menentukan arah A, B, C. Ini ada sudut antara A dan B, itu ada sudut sama. B, X dengan Y, X dengan Z itu sudutnya beta, sedangkan Z dengan Y itu sudutnya alfa. Kita lihat dulu. Berikutnya. Nah, yang kita sebut sebagai 14 kisi Bravais namanya. 14 kisi Bravais bisa kita lihat. Ini untuk yang isometrik dan 7 sistem kristal ya. 7 sistem kristal. Jadi sistem kristal itu ada yang isometrik, ada heksagonal, rombohedral, tetragonal, ortorombik,
monoklinik dan triklinik. Kita lihat bedanya masing-masing. Nah, ini kalau P itu primitif. Jadi primitif itu paling simple. Paling simple, kalau kita perhatikan yang paling simple itu, dia kalau kita umpamakan dia adalah kubik, maka di setiap sudut-sudut kubik itu ada atomnya. Harap tenang, harap tenang. Halo? Ya. Sedangkan yang kedua, ini ada di tengah-tengahnya ada atom. Nah, di tengah-tengahnya ada atom. Kalau di sini, kalau M itu ada phase. Masing-masing di mukanya, ya, di mukanya itu ada atom. Bisa kalian lihat ini bagian yang ujung sana, itu ada atom yang nempel-nempel di muka. Nah, ini adalah bagian yang disebut sebagai isometrik. Kebanyakan logam itu ada di sini. Nomor 2, 3, dan 4 logam ya yang akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang untuk yang isometrik, panjang daripada A, B, dan C-nya sama. Jadi konstanta kisinya sama. A, B, C sama. Ya. Nilainya itu untuk sudutnya semuanya 90 derajat. Tapi untuk yang heksagonal, ya, untuk heksagonal A dan B, ya, A dan B itu oke. Siapa yang tanya? Ada yang nanya kali? Tidak. Itu kok ada yang mengangkat tangan, raise hand. Oh, tidak Pak, tidak ada ya. Nah, oke. Kembali lagi ke sini. Nah, ini untuk heksagonal. Ya. Jadi heksagonal, ini rombohedral. Kalau rombohedral sama, ABC-nya sama, cuma sumbunya nanti alfa betanya sama, cuma gamanya yang tidak sama 90 derajat. Jadi dia agak miring dikit. Ya, ini tetragonal. Jadi ini cukup dilihat ya, diingat-ingat karena kita umumnya nanti akan membahas 3 ini. Yang 2, 3, dan 4 ya. Yang satu akan kita bahas sedikit. Baik. Sekarang kita lihat satuan sel kristal. Ini kita akan berhitung di sini. Nah, jadi satuan sel kristal ini untuk mendeskripsikan kristal akan lebih mudah jika kita definisikan sel satuannya. Sel satuannya. Jadi sel satuan itu ya adalah susunan terkecil daripada kristal. Nah, jadi kita nanti akan melihat parameter kisinya. Ada panjang, ada ABC, ada sumbunya alfa, beta, gamma. Baik. Nah, arah kristal. Nah, sekarang kita belajar menentukan arah kristal. Kalau kita start daripada 0 sini, ya, 0, anggaplah setiap sumbu ini panjangnya 1, ya. Maka garis yang ini, perhatikan. Ini garis dari sini ke sini. Lihat ya garisnya, saya tandai. Ini kalau kita tulis nilainya, ini nilai X-nya berapa ini X-nya? Titik sini. 100. Kok 100? X-nya nilainya 1. 50. Y-nya 100, perhatikan ya. 100 ini bukan 100 dibacanya, tapi 110. Ini merupakan arah kristalin. 110 ini arah kristalin juga. 111 ini arah kristalin. Yang ini coba perhatikan dulu. Ini kalau kita hitung dari sini ke sini ada titik misalkan. Coba saya misalkan ada 3 dimensi. Ini X. Ini Y. Ini Z misalkan ya. Kalau misalkan ada di titik sini, anggaplah tiap satu garis itu mewakili angka 1, berarti ini titiknya berapa koordinatnya? 1. Koordinatnya 1 pada arah X. Pada arah Y berapa? 1. Satu. Pada arah Y 0.
Nol, coy. Kenapa Ini nol? tepat di garis X saja. Lihat titiknya. Kalau seandainya geser ke sini nih. Nah, ini misalkan. Nah, kalau geser ke sini berarti X punya nilai, Y punya nilai, tapi Z-nya 0. Tidak punya nilai. Oh. Paham lah? Ya, Ya. ya paham. Kalau titik ini tak anggaplah titik A. Ini titik A misalkan ya. Kita gambarkan ini titik A. Ini 1, 0,0. Karena dia hanya pada di sumbu X saja. Tapi kalau di sini garisnya kita tarik, misalnya kita tarik nih garisnya dari sini ke sini, yang warna kuning ya. Ini berarti Y-nya punya nilai berapa ini? 1. 1. X-nya punya nilai 1. Z-nya 1. 0. Berarti titik ini kalau kita anggap titik B dia, berarti titiknya adalah 1, X-nya, Y-nya 1, Z-nya 0. ya, Z-nya 0. Jadi kita sama menuliskan ini, yang ini, ya sama. Sedangkan yang di sini, di titik atas ini, lihat angkanya, ya kita bayangkan. Ini si X punya nilai, ya kan? Di sini misalkan dia. Y punya nilai, Z juga punya nilai. Kalau anggaplah 1 semua, berarti ini arahnya adalah 1X, Y-nya 1, Z-nya 1. Atau kita ambil tarik di sini misalkan. Nah, ini titiknya ini. Berarti di awang-awang kan dia berada di X ada nilainya, di Y ada nilainya, di Z ada nilainya. Maka kita garis. Maka kalau kita ambil ke sini, dia menjadi 1, 1, iya 1, 1. Ini sederhana dulu. Ini namanya arah kristal. Paham sampai di sini? Jadi kita bisa tentukan arah kristal X itu kita tulis U V W ya, U V W. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, hapus dulu. Oke. Nah, ini bidang kristalnya sama dengan yang tadi sebenarnya, bidang kristal. Tapi yang kita akan tentukan di sini kalau tadi OVW ini adalah HKL. Nah, jadi tadi arah, ini sekarang bidang. Nah, bidang atau lebih kita kenal sebagai indeks Miller namanya. Ya, indeks Miller. Nah, ini contoh, misalnya ini bidangnya ini adalah bidang 110. Ya, ini yang kayak gini sama semua bidang 110. Kalau ini bidang 111. Nah, bagaimana caranya? Ini ekuivalen ya antara yang ini, dan yang ini sama bidangnya 110. 111. Kalau ini adalah bidang 110. Ini 110, 110. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menentukan itu? Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk menentukan bidang yang kita kenal sebagai indeks Miller, pertama yang harus kita tentukan adalah titik perpotongannya. Titik perpotongan untuk kita tentukan berapa A, B, C. Yang kedua kita ambil nanti nilai balik daripada titik perpotongan tersebut. Nah, baru kita kali nanti dengan nilai misalnya setengah. Dia tidak boleh bilangan desimal, tidak boleh pecahan. Harus kita jadikan bilangan bulat semua. Contoh kita lihat. Ini ada garis ini. Nah, kita amati perpotongannya di mana. Kita ambil contoh. Berapa A, B, C. Ini A-nya 1. Coba perhatikan. Ini A-nya 1. Ini A-nya 1. Ini ya. Ini A-nya 1. B-nya ini juga
1. 1. Ya. Jadi, maaf. Bentar. Nah, jadi garisnya, ya, garisnya ini A, B, sedangkan C-nya dia tak terhingga. Ya, C-nya tak terhingga. Coba, paham atau tidak nih C-nya tak terhingga? Kenapa tidak terhingga, Pak? Lihat. Ini bidangnya hanya di sini saja. Nah, sedangkan arah C itu jauh ke atas. Coba dilihat dulu. Ya, dipahami dulu pelan-pelan. Kita ambil perpotongan. Coba sekali lagi ya. Kita ambil lihat perpotongan. Intercept. Mana tadi titiknya? Ini perpotongan. Oh, sebentar. Mana nulis? Ini perpotongan di sini. Aduh. Ini perpotongan. Ini titik perpotongan. Ini titik perpotongan. Iya. Ya. Sedangkan di C ada nggak perpotongannya? Tidak. Tidak ada perpotongan. Intercept itu titik potong. Titik potong itu dia memotong di A 1, di B kita anggap 1. Nih. Sedangkan di C tidak ada titik perpotongan kan? Maka karena Iya. tidak ada titik perpotongan kita tulis tak terhingga dia. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini Aida aja kayak yang bisa nih. Ramadan kayak apa Ramadan? Iya, Pak. Alian sudah muncul alian. Sudah, Pak. Oh, sudah. Paham nggak kita tuh? Pak. Hah? Belum paham, Pak. Siapa yang belum paham? Sumarwan. Belum paham, Pak. Sekarang perhatikan. Sebut nama. Ah, Roni Indri. oh, Roni Indri, baik. Roni Indri. Sekarang ini lihat titik perpotongan. Ini titik perpotongan. Adalah di A titik perpotongan. Perpotongan. Tahulah titik potong tuh. Titik potong. Iya, tahu, Pak. Astaga. Kalau ketawainya. Titik potong itu kayak ini. Nah, nih, Ya, ini titik Pak. potong. Nah, Ya. adalah titik potong di A. Ada ya. Ini A ya. Ada. Ini titik potong nih. Di B adalah titik potong. Ada. Ya kan? Kita kasih tanda paling minimal lah. Kita tulis 1. Ya. Jadi A kita tulis 1. B kita tulis 1. C adalah titik perpotongan di C. Ada. Kadada. Kalau kadada berarti kita tulis tak terhingga. Nih, tak terhingga. Ya, tak terhingga. Paham sampai sini? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, maka nilai baliknya, resiprokalnya, kita jadikan inverse-nya. 1 per angka ini. 1 per 1. Berapa? 1 bagi 1 berapa? 1. 1 bagi 1? 1. 1 dibagi tak terhingga? 0. 0. Ya. Kalau tak terhingga bagi 1? Banyak. Tak terhingga. Ya. 1 bagi 0? 0. Tak terdefinisi. Ya. Ingati kalau 1 dibagi tak terhingga itu 0. Berarti nanti kita tulis bidangnya ini, ya, bidangnya ini kita reduksi ya. Seandainya dia bentuknya pecahan masih, kita kalikan dia supaya tidak jadi pecahan. Ini kebetulan sudah tidak pecahan lagi. Nah, maka kita reduksi, maka indeks Millernya adalah yang ini tadi yang gambar kayak gini adalah 110. Paham lah? 110. Ya. Kalau kayak gini melihat 110. Dari mana dapatnya? Dari kayak gini caranya mengerjakan.
Sekarang kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini tadi. Ini kan 110 nih. Ya. Yang berhubungan. Ini 110, yang ini 110, ini 110 sama. Iya. Bidangnya ekivalen. Oke. Sekarang saya coba delete dulu nih. Oke. Kita delete. Nah, ini bidangnya 110 ya, 110, 110 sama. Nah, sekarang contoh yang lain. Coba kita ke contoh yang lain. Ini tadi 110 ya. Iya. Nah, sekarang yang ini berapa kira-kira? Lihat titik perpotongannya masing-masing. 1-0. Nah, coba dak, berapa dak? 1-1-1. Ini titik perpotongannya di mana? Oh, 1-0-0, Pak. Nah, kok 1-1? Kita anggap satu garis ini, ya, satu garis ini adalah 1. 1 Ini berada di mana dia? di X. X berapa nilainya? Perpotongannya di 1 berapa? Setengah. di A. Di A-nya berapa? Setengah. Iya. Ya. Ya. Oke, di B berapa di B? Setengah. Tengah. Di B berapa di B? Ayo. Nah, di B-nya tak terhingga adalah perpotongan di B. Kadada. Nah, ini kan ada kan? Ada perpotongan di sini kan? Mouse Iya. lihat lah, mouse saya lihat ya, mouse-nya. Lihat. Nah, tidak ada perpotongan. Di C ada perpotongan lah. Tidak. Tidak ada. Ya. Paham ya? Enggak. Nah, jadi kalau ada perpotongan kita tulis tak terhingga. Ini di sini setengah kan? Perpotongan kan ya? Iya. B nggak ada B. B itu kan garisnya yang Y ini kan? Iya. Yang C tidak ada perpotongan. Baik. Nah, sekarang kita cari lihat resiprokalnya. Resiprokalnya itu 1 dibagi setengah, 2 kan nilainya ya? Oh ya. 1 dibagi tak terhingga 0, 1 bagi tak terhingga 0. Jadi nilainya adalah reduction-nya kita Dua. bisa tulis 200, ya kan? 200. Atau bisa kita kecilkan lagi jadi dia 100. Oh, betul aku. Ya. Oke. 110. Baik. Sekarang ini bidang berapa ini kira-kira? 1-1-1. Oh. Bukan. Iya, 1-1-1. Ah ya, dilihat lagi baik-baik. Kalau 111 itu kan berarti di sini ke Oh, atas. Nah, coba Setengah. jangan terjebak ya. Berapa potongannya? A berapa? Ah, itu setengah. 1. Setengah. B berapa B? 1. 1. C berapa C? Setengah. Ah, setengah ke 3/4. 3/4. 4. Berapa kira-kira? Kalau setengah kan tengah sini. Nah, kita anggap. Nah, oke. Nah, 3/4 Pak. ambil dulu itu titik potongnya setengah 1/3/4. Sekarang kita cari resiprokalnya, nilai baliknya. 1 bagi setengah 2 kan? 2. 1 bagi 1. 1 bagi 3/4 4/3. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan, maka harus kita reduksi. Kita kali supaya ini jadi tidak pecahan kali 4. Maaf, kita kali 3. Ini kali 3 6, 1 kali 3 3, 4/3 kali 3 jadi 4. 4. Oke, berarti indeks Miller-nya adalah 6, 3, 4. Sampai sini ada pertanyaan? Itu diperkecil Pak. Yang mana? Karena kalau diperkecil, kayak apanya memperkecil? Dibagi 6. Bagi 2 kada kawa kan? Jadi setengah ya. Oke. Gimana? Mengerti sampai sini? Mengerti Pak. Menentukan indeks Miller mengerti ya. Baik. Ngerti Pak. Yang tidak paham nanti tinggal diulangi videonya. Ya. Baik. Ini keluarganya. Nah, jadi kalau kita ketemu nanti 100 itu dia bidangnya ya sama dengan 100,
010, 10. 001 dan seterusnya. Kalau yang ada tanda belak panah atas ini berarti negatif. Ya, negatif dia. Iya. Nah, oke. Sekarang ini yang agak rumit. Ya. Ini ada A1 ya. Ada A2, maaf, ada A1, ada A2, ada A3. Nah, sekarang kita mau lihat perpotongannya di mana saja. Lihat. A1-nya berapa A1? 1. Ya kan? A2-nya beda kan? Terhingga. Ya. A3-nya. A3. Kalau A3, nih lihat ya. Ini A3 positif ke sana. Nih. Iya. Potongannya di sini kan dia? Perhatikan. Coba saya kasih penjelas. Ini A3 ke sana. Perhatikan ya. Iya. Nah, kalau negatif A3 berarti ke sini. Ini negatif, ini positif. Sama nih A1 ke sini positif, ke sana negatif. Ya. Oke, paham ya? Ini sekarang titik interceptnya di sini kan 1. Berapa ini? Min 1. Kalau 1 ke sana, nih 1 ke A3, berarti kalau di belakang A3 berarti dia min 1. C-nya di mana C? Z. Z-nya berapa? 1. Ya. Oke. Z-nya 1. Jadi kita bisa menulis berarti dia 1 hingga min 1. Ya. Dari sini kita lihat. Nah, resiprokalnya tinggal kita bagi. Oke. Dan reduction-nya seperti ini. Cara menuliskannya 1, 0, 1 strip di atas. Ini artinya negatif. 1. Ya, jadi indeks Miller-nya untuk HCP seperti ini. Baik. Nah, jadi untuk menentukan indeks Miller, ada pertanyaan sampai sini dulu? Agus Setiawan, ada pertanyaan Agus? Agus? Roni? Ya Pak. Ada pertanyaan? Masih bingung Pak nih, soalnya sinyalnya nggak lancar. Bah ya. Jadi padang-padang. Ikam di mana garang nih? Ini di rumah Pak, sambil kerja juga nih. Aduh, di kampung lagi. Nur kayak apa Nur? Paham lo Nur? Insyaallah Pak. Hah? Isan kayak apa San? Isan deh. San mulut San. Paham San? Masihang suaranya, Pak. Mati lampu banget. Allah. Lampu. Baik. Lukas. Mau aja, Pak. Paham kan? Paham. Oh iya, oke ya. Amin Kamil, ini gambar apa ini Amin? Ngawuran. Aduh. Ya, baik. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Gimana Zaki, paham Zaki? Paham, Pak. Oh ya, baik ya. Sekarang kita coba lanjut. Nah, yang kita lanjutkan sekarang ini adalah struktur kristalnya. Nah, untuk logam ya, untuk logam itu umumnya ada 3. Ada BCC, ada FCC sama HCP. Nah, kita lihat dulu, tapi kita lihat yang paling sederhana, gampangnya. Ini simple kubik. Simple kubik yang lambang pertama tadi P, dia primitif. Coba kalian perhatikan ini gambar ya. Kalian bayangkan ini ada 8 biji bola. Ya, ada 8 biji atom.
ada 8 biji atom, itu kita letakkan masing di ujung-ujung daripada kubus. Lihat nih, di ujung-ujung kubus. Maka dari sini kita bisa bayangkan, seandainya kita mau ambil, kita jadikan kubus, maka ini harus kita potong masing-masing. Potong atas, potong samping, potong, hingga ini jadi kubus. Nah, kalau kita potong, gambarnya jadi kayak gini. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Ini simple kubus. Ya, kita potong jadi kayak gini gambarnya. Gimana? Pak Ujan? Pak Hanjat? Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, sekarang gampangnya kayak gini. Nah, kita bayangkan ya, ini ada kita bayangkan ini ada gambarnya nih. Nah, jadi untuk yang ini dia punya bilangan koordinat 6. Maksud bilangan koordinat itu seperti apa? Jadi ini satu biji atom itu dia menggandeng 6 biji atom lainnya. Nah, ini namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi atau coordination number. Jadi dia menggandeng 6 atom terdekat. Nah, biasanya untuk simple kubis ini sangat jarang sekali ada di alam ya. Nah, adanya satu saja. Itu hanya polonium saja yang punya sifat seperti ini. Ini polonium. Simple kubis. Nah, sekarang bagaimana keadaannya kalau kita perhatikan atomic packing factor. Jadi faktor pemadatan atomnya seperti apa? Atomic packing factor itu APF, rumusnya adalah volume atom dalam unit sel dibagi volume daripada unit sel. Nah, kita lihat. Ini adalah kubus. Ada berapa biji bolanya tadi? 8. Ada 8. 8. Maka kita potong, maka kalau kita ratakan masing-masing bola 8 tadi, yang dapat bagian di dalam ini hanya 1/8 saja. Ini 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Maka jumlah atom dalam satu sel ini ada berapa jadinya? 8. Ada 8 dikali 1/8. Ngerti lah? Ini berapa ini? 8 dikali 1/8. Iya, ini tadi 1/8 kan? Iya, iya. Berarti ada 8 biji, 8 kali 1/8. Berarti nilainya adalah 1 atom per unit sel. Unit sel. Ya. Jadi 1 atom per unit sel. Nah, kita ambil rumusnya. Berapa nilainya APF ini? APF itu kan volume atom di dalam unit sel ya. Volume itu, rumusnya volume ini ya. Rumus volume ini dia adalah jumlah atom per unit sel kita kalikan dengan volume per atom. Kita perhatikan, atomnya ini kan dia berbentuk bola. Ya. Maka rumus bola itu, masih ingat nggak rumus bola? Berapa volume bola? Volume bola itu sama dengan berapa volume bola? Volume bola itu adalah 4/3 Kali jari-jari. dikali V ya. V dikali jari-jari ya kan? Dipangkatkan 3. Nah, kita harus menghitung di sini jari-jarinya berapa. Kalau ini kita lihat ya. Ini ya, perhatikan ya. Ini panjangnya adalah 1, ini adalah panjangnya A. Ini panjangnya A. Berarti dari sini ke sini itu kita tuliskan sebagai jari-jari kan ini? Jari-jari. Paham lah? Bisa kalian bayangkan kalau bola kalau ada bola dibelah, maka ini jari-jarinya nih. Ini jari-jari.
Nggih. Ini jari-jari juga kan? Berarti panjang A itu berapa? A itu berarti sama dengan 2 kali jari-jari 2R. Berarti R-nya saja jadi berapa? R sama dengan A dibagi 2. Ya. A bagi 2 itu berarti 0,5. Berarti kita bisa tulis nih jari-jarinya adalah 0,5. Berarti tinggal kita masukkan 4/3 dikali V dikali 0,5. 0,5A. 3. Ya ini ya, 0,5 pangkat 3. Kita bagi dengan volume unit cell. Unit cellnya maksudnya kubus. Volume kubus adalah A pangkat 3. Berarti nanti kalau kita bagi ini hasilnya, ya hasilnya adalah 0,52. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Berisik. Jangan ribut, woy. Kedengaran. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Lihat ini gambarnya. APF-nya 0,52. Ya. APF ini untuk apa? APF ini gunanya kita nanti untuk menghitung berapa massa jenis daripada atom tersebut, ya. Oke. Siapa itu? Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang. Ini untuk APF daripada simple kubik ya namanya. Simple kubik. Nah ini untuk yang kedua, BCC, body center kubik. Atau bahasa Indonesianya body center kubik itu berarti kubus pemusatan kubus pemusatan apa ya? Nanti lihat lah ya, saya bahasa Indonesia susah. BCC, body center kubik. Nah, BCC itu banyak terjadi. Ini contoh logam-logam yang pakai itu ada krom, ada wollastonite, ada Fe, tantalum, molybdenum. Nah, dia punya bilangan koordinasinya 8. Artinya satu biji atom itu akan mengikat 8 atom tetangganya. Bisa lihat ini contohnya sederhana. Ini sama satu biji di tengah-tengahnya kan body, pas di tengah-tengahnya. Ya. Oh, jadi kubus pemusatan ruang namanya kalau bahasa Indonesianya. KPR, kubus pemusatan ruang. Nah, ini kita potong samping-sampingnya jadi kayak gini. Jadi kita bisa lihat ya, satu biji atom ya, satu biji atom di tengah ditambah 1/8 kali 8 atom. Maka kita bisa hitung berapa satu kisi ini jumlahnya. Berarti di tengah-tengah 1 dikali di pojok-pojoknya ada 8 atom kali 1/8. Jadi jumlah dalam unit selnya adalah 2. Ya, 2 atom per unit sel. Baik. Nah, bagaimana kalau kita terapkan untuk menghitung APF-nya? Untuk menghitung APF ini lebih rumit daripada yang tadi. Pertama kita harus memahami geometrinya ini, ya. Kita lihat, kita kan targetnya sama. Rumusnya adalah jumlah atom per unit sel dikali volume per atom. Volume atom dibagi volume per unit sel. Volume per atom itu kan volume atom adalah 4/3 VR pangkat 3. R-nya harus kita cari. Kita perhatikan baik-baik ini. Kita ambil yang sederhana. Lihat nih ilustrasinya di samping. Kita ambil dari ujung sini sampai ke ujung sini. Ya. Ujung ke ujung kita tarik. Jadi gambarnya seperti ini tadi. Nah, ini A-nya ini. Ya. Kalau A-nya itu
Plastik hirang. Di dalam bak tuh nah. Apa itu plastik hirang? Baik, Jan. Timik, Jan. Baik. Jan. Perhatikan ini ya. Kalau ini adalah A, ini A. Ya. Mana? Bentar. Kalau bisa drawing. Kalau ini adalah A, ini A. Yang ini adalah A. Berarti kan kita bisa menggambar segitiga ini. Ini A. Ini A. Berarti yang miring ini adalah berapa? A kuadrat tambah A kuadrat. Berarti A akar 2. Ya, A akar 2. Ini A akar 2. Jadi kalau kita transformasi ke sini, gambarnya, ini A akar 2 itu. Sedangkan ini, diagonal ruangnya, ini A akar 2, sedangkan ini adalah A tadi kan? Nah, Iya. berarti yang ini, garis yang sepanjang ini berapa? A akar 3. Nah, Dapatnya dari A kuadrat ditambah A akar 2 pangkat 2. Jadi A akar 3. Nah, jadi kita bisa menghitung. Dari sini sampai ke sini, ini berapa jari-jari? Ini 1R. Ini kan 2R ya? Ya, 2R. 2R kan, karena dia diameter kan? Ya. Ini R. Berarti berapa R semua? 4R. 4R. Ya, 4R nilainya berapa? A akar 3. Berarti R-nya adalah berapa nilainya? Akar 3. akar 3. Ya, per 4. Akar 3 per 4 A. Ya, akar 3 per 4 A. Baik. Tinggal kita masukkan. Kalau kita hitung ini nilai semua, maka APF-nya kita dapat 0,68. Ya, oke. Dari sini ada pertanyaan? Ya, saya rasa bisa nih ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Tenang saja, nanti setelah ini akan ada tugas. Ya. FCC sekarang ini face center kubik. Apa bedanya? Kalau yang tadi simple kubik, kubus yang paling sederhana. Ini adalah BCC. Di tengah-tengahnya ada atom, ya. Nah, sekarang ini adalah FCC. Face center kubik. Face itu berarti di muka, di wajah. Nih, lihat ya. Di wajah-wajahnya ini ada. Nah, ini sama dengan tadi kita potong, kita ratakan. Berarti di cornernya ini adalah 1/8 atom. 1/8 atom kita kalikan 8. Ditambah setengah atom masing-masing muka. Mukanya ada berapa ini? Ada 4 kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 dikali setengah atom. Berarti jumlah atom per unitnya adalah 4. Nah, yang FCC ini biasanya banyak. Ada di Al, Cu, Au, Pb, nikel, Pt, Ag. Nah, kalau kita mau buat campuran atau alloy istilahnya, atau kita mau buat, ya sederhana lah, kita mau buat kuningan gitu ya. Kuningan itu kan dia campuran antara platina Pt dengan Cu dengan kuprum. Nah, dicampur. Ini dia harus sama struktur kristalnya. Ini struktur kristalnya. Jadi Al itu struktur kristalnya FCC, Cu itu FCC, emas itu juga FCC. Jadi kalau kalian mau nyepuh emas, itu kan biasanya digunakan kuprum, tembaga. Ini mirip sekali dia. Ya, jadi dia bisa nyatu karena strukturnya sama. Ya, jadi syaratnya kalau mau buat campuran itu biasanya kita perhatikan strukturnya, dia harus sama. Nah, kita lihat APF-nya. Ini lebih menarik lagi, ya lebih sederhana daripada yang tadi. Kalau ini adalah A, ke atas juga A, ya kita bisa dengan mudah kita menghitung.
ini A, ya. Ini adalah A. Jadi diagonalnya itu adalah A akar 2. Ya. Tinggal ada berapa nih? Ada 4 kan? Ya. Jadi 4R sama dengan A akar 2. Langsung kita bisa hitung. Berarti A-nya adalah R-nya adalah akar 2 per 4. Baik. Nah, ini untuk yang FCC. Phase center kubik. Kalau kita mau stacking, mau kita tumpuk, itu ada set A, B, C. Nah, kita lihat. Kalau warna biru itu B, ya, ini C. Jadi stacking, dia bentuknya kayak gini. Jadi tumpukannya seperti ini. Ada A, B, C. Jadi begitulah keadaannya. Nah, kalau HCP, hexagonal close packing, ini langsung bisa kita lihat. HCP itu dia hexagonal di sini. Dia berulangnya A, B, A. Baru ini disebut satu kisi. Nanti ada A, B, A, A, B, A. Beda dengan ini ya. Ini harus A, B, C dia. A, B, C, A, B, C. Jadi stacking urutannya itu harus A, B, C, A, B, C. Nah, ini kalau ini A, B, A, B, A. Udah gitu. Ya. A, B, A, B, A, B, A, B. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Kristal, tadi saya sampaikan bahwasanya seandainya dia tidak ada gangguan, maka kristal tadi itu dia memanjang, disebut sebagai monokristalin. Ini atau single kristal. Lihat gambar ini, gambar di depan ini, ya. Ini adalah gambar single kristal. Jadi sama semua. Jadi tidak tanpa ada gangguan nih. Sama sebenarnya. Nah, kalau polikristalin itu dia ininya sama, polanya sama, tetapi karena dia ada waktu dia terjadi pembentukan terus ada gangguan macam-macam ya, ada cacat kah di situ. Jadi membuat dia tidak bisa menjadi kristal sempurna. Nah, kalau dia tidak menjadi satu kristal, maka disebut sebagai polikristalin. Nah, tapi kalau tidak beraturan seperti ini, ya, tidak ada aturannya, disebut sebagai amorf. Nah, kita lihat salah satu contoh paling gampang kita hari-hari biasanya melihat ya, panel surya. Nih, kita lihat ya. Panel surya. Kalau panel surya ini, ya, panel surya yang paling mahal itu kan jelas monokristalin. Karena dia pertama membuatnya stepnya, kalau buat monokristalin itu harus melewati tahapan polikristalin dulu. Polikristalin dibuat, baru nanti melewati satu tahap lagi, baru terbentuk monokristalin. Efisiensinya pun naik dari 13% ya sampai 20% naiknya. Nah, tapi kalau amorf, kalau kita punya sel surya fotovoltaik yang amorf, ini biasanya efisiensinya hanya 3-4%. Biasanya yang amorf ini bisa dapatkan di kalkulator, di kalkulator atau di alat-alat charger. Mungkin pernah melihat beli charger panel surya, murah sebenarnya harganya karena dia amorf, efisiensinya pun rendah. Jadi kalau untuk polikristalin ya, untuk polikristalin ini murah cara membuatnya. Makanya paling banyak biasanya di dunia ini yang diproduksi adalah polikristalin. Tapi untuk monokristalin ini pesanan-pesanan aja, jadi tidak banyak. Kita di Banjarmasin rata-rata adalah polikristalin. Makanya kalau kekurangannya kalau polikristalin itu kalau mendung saja dia sudah chargernya itu agak sangat susah sekali. Tapi kalau monokristalin mendung masih bisa dia charger. Nah, ini tergantung harganya. Baik, bagaimana keadaannya? Kita lihat dulu polikristalin. Kalau monokristalin tadi, single kristal, itu terbentuknya dia terus aja gitu kan, jadi periodik dia. Jadi keseluruhan volume dia sama. Tetapi kalau yang polikristalin, itu dia karena ada gangguan di situ, jadi sehingga terbentuklah gambar kayak gini. Kita perhatikan nih, inti kristal ya. Ini mulai dia kita mencoba ini kristal-kristal apa kita dari cair setelah kita panaskan terus kita dinginkan. Proses ini dari pemanasan menjadi pendinginan. Pertama, dia yang terbentuk adalah inti kristal. Jadi seperti ini inti kristal. Nanti setelah kita tambahkan pendinginan,
nanti akan kumpul kristal-kristal yang lain, dia jadi tumbuh. Jadi seperti ini. Tumbuh kristal, habis tumbuh kristal, nanti kalau sudah kita dinginkan, maka seketika dia akan berhenti reaksinya. Maka terbentuklah seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara makro itu secara gambar kita lihat gampang gitu ya, dengan mata telanjang, jadi tidak ada bedanya. Tapi kalau kita gunakan mikroskop elektron, akan kita lihat bentuknya itu kira-kira seperti ini. Ya, gambaran kasarnya dan realnya itu seperti ini. Jadi kelihatan grain. Ini namanya, yang ini adalah disebut grain. Tapi yang samping-sampingnya disebut batas butir atau grain boundary. Jadi grain boundary ini karena adanya biasanya cacat. Ini kan ada vakansi. Nanti kita akan bahas jenis-jenis cacat pada kristalin. Nah, ini ada kekosongan-kekosongan di sini. Ada intervisi, ada vakansi dan seterusnya. Baik. Nah, kita lihat keadaannya bagaimana grain. Nah, kalau kita ambil cuplik satu sedikit di sini, ya, kita perbesar, maka kita akan melihat adanya batas butir, grain boundary. Yang ini kita lihat. Nah, sedangkan yang ini kristalnya sama kristalnya, cuma arahnya yang beda-beda. Tadi kita kenal ada 1,1, 1,10 dan seterusnya. Ya, begitulah yang disebut sebagai arah kristal. Ini kristalnya sama sebenarnya, cuman dia terjadinya itu karena ada kekosongan, ya. Ini mengakibatkan dia arahnya itu tidak sama. Ini gambarnya, bisa kawan-kawan perhatikan. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Jika tidak ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Ada ya? Belum ada, Kak. Ya, nanti tinggal disiapkan untuk mengerjakan tugasnya. Baik, saya akan kirimkan nanti lewat Edmodo. Ini akan saya upload ke YouTube ya. Jadi kalau kalian mau mempelajari kembali ya, mendengarkan bagaimana keriuhan kalian ya, silahkan nanti Tugasnya dikumpul di Edmodo, Pak. Tugasnya dikumpul di Edmodo. Ini akan saya share di YouTube. Jadi kalau misalnya masih bingung, tinggal didengarkan kembali. Oke, ini dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.